Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abigail Kesyara Sendria dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan Gaga dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari berita hoaks pada infografis tersebut? Nah, cara menghindari berita hoaks pada infografis tersebut antara lain: pertama, laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita atau informasi hoaks. Kedua, cermati alamat situs dan cek kelengkapan informasi itu. Ketiga, berhati-hatilah dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Keempat, perhatikan tanggal artikel itu. Kelima, periksa keaslian foto atau video tersebut. Keenam, waspada jika ada terlalu banyak iklan bermunculan. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh Ayudhya. Saya Ayudhya Putri akan menjawab pertanyaan dari Revalia. Berapa lama kira-kira waktu yang digunakan untuk setiap sosial media? Pengguna internet menghabiskan waktu berselancar di jejaring sosial rata-rata selama 8 jam 52 menit per hari. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Frans. Saya Jofrans Azul Arsama Soleh akan menjawab pertanyaan dari Reina, yaitu informasi apa saja yang bisa didapat dari media sosial. Informasi yang bisa didapat dari media sosial tentu banyak sekali, seperti informasi mengenai pendidikan, politik, kabar-kabar terkini, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Reina. Hai, perkenalkan nama saya Nanang Aditya Ramadhani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kurnia Safira tentang bagaimana cara agar mengetahui dan bisa membedakan apakah berita itu hoax atau tidak. Untuk mengetahui dan membedakan apakah berita itu hoax atau tidak, ada 5 tips sederhana, yaitu 1. Periksa judulnya. Pertama kali ketika membaca berita, pasti dari judulnya. Yang kedua, pastikan nama dan situs sebelum membaca atau membaca informasi atau berita dari web tertentu. Pastikan dulu nama dan situsnya. Tidak semua web yang ada di internet memberikan informasi asli. Terkadang mereka akan mencampurkannya dengan informasi lain dengan tujuan agar pembacanya terprovokasi. Yang ketiga yaitu cek foto dan video. Untuk memastikan keaslian dari berita tersebut, Anda bisa menyimpan foto dari berita yang sudah kamu baca. Setelah itu, Anda bisa memanfaatkan tools dari Google, yaitu Google Image. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Salsabil. Perkenalkan, nama saya Salsabil Anasya Nafiah. Periksa fakta. Periksa juga dari mana berita itu berasal. Berita yang terpercaya adalah berasal dari organisasi atau institusi resmi seperti KPK atau Polri. Terlebih dahulu ketika kamu menemukan kejanggalan dalam judul tersebut, seperti mengandung kata-kata kasar dan terkesan provokatif, maka bisa dipastikan bahwa berita itu berita hoaks. Seringkali memiliki judul dengan maksud menyudutkan atau memfitnah suatu pihak. Judul yang dipenuhi dengan huruf besar dan tanda seru juga bisa menjadi pertanda bahwa berita tersebut hoaks. Perhatikan juga nama penulis yang tercantum, karena nantinya penulis inilah yang akan bertanggung jawab terhadap keaslian dari informasi yang ia tulis disebarkan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Selanjutnya, periksa keaslian dengan aplikasi sekarang. Untuk mengecek keaslian suatu berita dan informasi, kamu bisa menggunakan aplikasi bernama Hoax Analyzer dan Copyscape. Ketika kamu menemukan kejanggalan dalam judul tersebut, seperti mengandung kata-kata yang kasar dan terkesan provokatif, maka bisa dipastikan bahwa berita itu merupakan hoaks. Selain itu, berita hoaks seringkali memiliki judul dengan maksud, ya ini sudah disampaikan tadi.
salah Sasabi, tapi saya akan sampaikan lagi ya. Selain itu, berita hoax seringkali memiliki judul dengan maksud menyudutkan atau memfitnah suatu pihak. Judul yang dipenuhi dengan huruf besar dan tanda seru juga bisa menjadi pertanda bahwa berita tersebut hoax. Kedua, aplikasi tersebut membantumu untuk melakukan verifikasi berita dengan melakukan cross-check hasil pencarian teratas dengan semua mesin pencarian. Saya juga akan membacakan tanggapan dari Chandra dari kelompok 6, yaitu pengertian dari kelompok 1 sudah bagus dan terdapat fungsi yang jelas. Data informasi sosial medianya sudah cukup lengkap. Terima kasih Chandra. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.